Hai hai hai, jadi kali ini kita akan berkunjung ke BNS yang ada di Batu Malang, Jawa Timur. Lebih tepatnya sih di setiap judul kita bilangnya sidak. Kita akan sidak ke BNS. Yang mau kemana? Yang mau kemana yang? Ke taman safari main-main. Batu namanya. Batu Lawang. Jadi mumpung kita ada di Batu, kita menyempatkan diri untuk hadir dulu nih ke salah satu wahana atau arena tempat bermain favoritnya anak-anak dan juga para remaja. Tempat ini namanya BNS, singkatan dari Batu Night Spectacular. Jadi kita mampir di sini karena sekali mbeh jaget kita dapat meluangkan waktu untuk liburan keluar kota, apalagi ke Batu yang jarang-jarang bisa kita lakukan. Jadi karena kita baru pertama kali ke BNS ini dan melihat lampu warna-warni kelap-kelip membuat kita menjadi bengak dan terheran-heran karena lagi-lagi kami adalah anak repuk karena gawah yang baru pertama kali dan jarang-jarang healing ke kota besar dan melihat keceriaan dari lampu warna-warni di kota. Batu Night Spectacular ini sendiri mulai buka pada sore hari kalau tidak salah sampai dengan tengah malam jam 12 atau sampai bahkan jam 2 atau jam 3 pagi tutupnya karena saking ramainya orang yang bermain di dalam wahana itu. Dan seperti biasa sebelum masuk kita melakukan foto-foto atau sesi foto yang tujuannya untuk mengabadikan kegiatan kita di mana kita berada, apa saja yang kita lakukan dan bagaimana caranya kita masuk ke sana. Ini dia nih. Setelah kita membeli tiket seharga Rp40.000 per orang yang kali ini ditraktir sama Abi Ahib, kita diberikan ini nih gelang ini lalu dipasang ke semua pengunjungnya. Oh ya, untuk harga tiket yang Rp40.000 per orang itu menurut kalian semua itu sudah termasuk mahal atau standar? Awalnya ketika disebutkan 40.000 per orang, waduh, saya bilang ini kok mahal sekali. Tapi setelah masuk ke dalamnya ternyata wadidaw, wahananya itu cukup banyak, arena bermainnya juga sangat banyak. Jadi tidak rugilah kalau kita membeli tiket Rp40.000. Tapi tiket itu tidak include dengan semua wahananya. Jadi ketika kita ingin menaiki salah satu wahana, kita harus bayar kembali karcisnya. Setelah kami masuk ke sini, wadidaw, wiu, awok, kami terperangah, anak kampung ini terperangah dengan bagaimana kemerlap dan kerlap-kerlipnya lampu-lampu yang ada di dalam BNS ini sendiri. Oh ya, bagi yang datang rombongan seperti kami ini, mohon ya jangan jauh-jauhan, harus saling berdekat-dekatan karena takutnya nanti di sini itu tersesat satu sama lain, apalagi membawa anak kecil. Anak kecil itu jangan sampai dilepaskan tangannya dari kita atau jangan sampai pengawasan kita lengah karena rawan sekali untuk tersesat. Kalau kita sudah tersesat di sini bakalan lama tuh nemunya karena sinyalnya sangat sulit karena terlalu banyak orang yang datang ke tempat ini. Si bocil yang tumben-tumben pergi ke tempat ini menjadi terbengak-bengak. Tidak hanya dia tapi amaknya juga terbengak-bengak. Katanya dia mau naik bom-bom kar, tapi aduh antriannya panjang banget seperti ular meliuk-liuk melingkar-lingkar di pagar Pak Umar. Jadi ini si Fier dan amaknya dapat nomor antrian yang kira-kira ke 23 apa 25-an gitu. Sementara mereka mengantri di tempat bom-bom kar, kita akan melihat-lihat dulu nih arena-arena permainan yang lainnya. Masing-masing wahana itu memiliki harga yang berbeda-beda tiketnya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15, ada juga yang 20 sampai seterusnya. Nah, ini untuk rodeo ini paling banyak peminatnya. Ini bantengnya meliu-liu mengikuti irama. Siapa yang bisa bertahan akan mendapatkan voucher dan lain-lain.
Kalau tidak salah sih yang mampu bertahan selama 1 menit itu akan mendapatkan voucher. Tapi selama saya di sini yang berjam-jam itu tidak satu pun yang berhasil menyelesaikan tantangan selama 1 menit bertahan di atas banteng yang sedang mengamuk itu. Dan di sebelahnya ini ada penjual es krim ala-ala Korea gitu, dan kita akan coba mencicipi es krim ini. Bentuknya memang sangat aneh dan bikin penasaran, terutama para bocil-bocil lah. Ini dikasih topping berbagai macam dan ini harganya 25.000 dan itu tergantung toppingnya. Kalau toppingnya nambah lagi harganya. Niatnya mau mencoba es krimnya, tapi ternyata ini si Iyeng dan amaknya sudah mendapat giliran aja setelah menunggu sekitar kurang lebih setengah jam lah Iyeng ya. Setengah jam ya nunggunya. Iya, setelah kurang lebih setengah jam menunggu, akhirnya dapat juga bermain di sini bersama amaknya menyetir bom-bom kar. Durasi main bom-bom kar ini untuk 1 kali lagu sekitar 3 sampai 5 menitan gitu deh. Untuk sekali putaran lagunya. Itu yang kita ngantri sampai 30 menitan. Ini namanya main tabrak-tabrakan dan adu kelihayan menyetir. Dan si Vier ini tentunya tidak puas dong karena dia tidak leluasa untuk memegang setirnya. Tentu saja setirnya ini dikendalikan oleh amaknya. Dan kita tanyakan saja bagaimana tanggapan si Pierre ketika dia tidak bisa memegang setirnya. Gimana Yer tanggapannya? Nggak enak, orang ada juga nanti yang pas selesai makan itu yang dikasih pegang setir di khusus untuk anak-anak. Nah kalau yang ini, yang besar ini? Untuk orang besar. Gimana rasanya jadi penumpang Yer? Kayak ditabrak-tabrak. Yer dikasih pegang setir atau enggak? Enggak. Kenapa? Enggak tahu itu bapak. Cuman dia sendiri aja ya yang mau nyetir. Ya. Memangnya anak kecil enggak dikasih nyetir di sini? Enggak, orang yang ngajak enggak dikasih. Tapi kan ada yang sama anaknya juga yang kecil-kecil. Ya tunggu aja nanti orang yang juga udah beli tiket untuk khusus main sekali. Tapi yang seneng enggak main di sini kalau bapak yang nyetir? Enggak. Kenapa? Harusnya Iyeng. Terus? Nanti lihat aja yang nyetir sendiri. Oke. Ini lagunya pakai lagu barat atau lagu Indonesia ini Yer? Enggak tahu. Iya enggak kenal lagunya ya? Enggak. Enggak ada di short YouTube? Enggak. Enggak ada di TikTok? Enggak ada. Berarti ini kalau kita nyetir bom-bom kar ini harus sesuai sama lagunya atau bagaimana sih? Enggak tahu. Berapa ini tiketnya kemarin? Enggak tahu. Lah, semua enggak tahu. Berapa lama yang nunggu kemarin ini? Enggak tahu, 1 jam. Iya ada yang nonton tuh, siapa itu? Pak Kakukus. Dia bengak ya. Kenapa dia enggak berani naik di sini? Pak Kakukus itu. Orang dulu udah dia nyobain naik bom-bom kar. Oh gitu katanya. Yang asli. Terus kenapa dia enggak mau nyoba di sini? Ya katanya nggak seru kalau nggak ada rodanya, banyak kecil sekali. Berarti bom-bom kar ini enggak punya roda Yer? Punya, dia ditutupin. Sama apa? Sama ginanya plastik. Nah ini kan yang udah selesai nih. Terus yang kenapa begitu? Yang belum puas ya mainnya ya? Belum. Jadinya yang mau main berapa lama? 5 jam. Waduh, bangkrut ya, habis uangnya. Gak apa-apa, orang masih banyak uang. Di mana? Gak tahu. Oke, itulah tanggapan Pierre. Dan ini ada rodeo Yer yang naik di banteng ini. Ini kan Pierre mau main juga di sini. Terus kenapa ndak jadi?
Ibu itu nggak bolehin. Kenapa? Nggak tahu ibu. Bukan nggak bolehin, ibu malah kasih, tapi bapak yang nggak ngasih. Takutnya yang nanti kesana kemari, kesamplah. Nggak apa-apa. Dan ini yang lagi ngapain nih? Lagi beli es krim. Es krimnya orang Korea ya? Iya. Gimana rasa es krimnya? Enak. Mana lebih enak sama es krim yang dijual di Mama Ocit? Enak ini. Tuh yang duduk ya, lagi makan es krim. Waduh, nikmatnya makan es krim padahal suhu lagi 12 derajat kalau tidak salah ini. Dan ini dia duduk di bawah menara apa gitu. Dan ini kita lagi menyaksikan orang muter-muter seperti gasing ya Yer ya. Ini di dalam kenyataannya ada beberapa yang muntah-muntah mungkin karena kurang sehat. Dan ini paling ekstrim. Ini adalah kincir ya Yer ya. Kincir, jelaskan dong dia kenapa. Tahu. Tuh lihat tuh. Dia sampai muter-muter, menggelinding-gelinding, dikosak berok lah seperti itu ya Yer ya. Tuh Yer berani naik di sini atau enggak? Bapak mau ngapain? Berani naik di sini apa enggak? Enggak. Kenapa? Kan seru Yer. Orang nanti yang pusing muntah-muntah. Setelah kita melihat yang pusing-pusing, sekarang giliran dia dong naik komedi putar yang seperti ini. Naik apa ini namanya nih? Kuda menggunting-gunting. Apa? Kuda menggunting-gunting. Itu terlalu pendek kudanya ternyata, dan disuruh pindah dong sama mbak-mbak itu ya. Kenapa yang disuruh pindah? Gak tahu. Itu karena yang terlalu besar atau karena kudanya terlalu kecil ya? Kenapa ini yang dipindah-pindah? Nggak tahu. Iya, ini yang kan disuruh turun. Kirain disuruh berhenti main, ternyata mau dipindahin ke kuda yang lebih besar. Tuh kudanya sudah mulai jalan-jalan, joget-joget. Seneng nggak main di sini Yer? Yang mau sambil berdiri. Boleh sambil berdiri. Boleh. Ini lihat yang berdiri. Emang mana? Oh iya, kok berdiri anak satu? Yang paling besar bisa berdiri. Yang nggak takut? Enggak. Nggak pusing? Enggak. Kan dia muter-muter. Memang muter-muter mah nggak seru. Nggak seru kalau yang ini. Ya lebih baik main bom kar. Tapi kan yang ketawa itu berarti yang seneng dong. Enggak. Tuh, udah berhenti, ternyata sebentar aja ya. Ya. Bayarnya cuma 5.000 apa 10.000 ini tiketnya. Enggak tahu. Dan dia pun merasa senang sebenarnya, tapi dia lebih merasa lebih enakan di bom kar deh kayaknya. Dan setelah selesai bermain wahana yang ini dan itu, waktunya kita jalan-jalan menuju ke pusat perbelanjaan atau oleh-oleh. Di sini banyak menjual baju-baju khas Batu yang bertuliskan I love Batu. Terus banyak lagi ya Yer ya. Ada aksesoris. Terus apa lagi Yer? Ada kacamata tuh. Yang beli kacamata ya. Apalagi yang ada di sini Yer? Enggak tahu. Tuh lihat tuh ada apa aja. Patung. Ada patung. Terus di sini ada makanan-makanan, ada ikat rambut, ada tempat foto-foto lengkap dengan tukang fotonya, dan kemudian di sini ada tempat food court, tempat wisata kulinernya. Di sini makanan semua jenis oleh-oleh atau makanan khas Jawa Timur ada di sini.
Nah, di sini pemesanannya itu menggunakan kartu kalau tidak salah. Jadi kartunya harus di-recharge, harus diisi dulu baru bisa melakukan transaksi atau memesan semua makanan yang ada di stand-stand yang berdiri di sepanjang pinggir dari lokasi tempat makan ini. Dan di sini banyak tempat-tempat foto yang estetik ya, ya, tempat yang bagus-bagus. Ini si Fier lagi foto di sepeda ontel, ya. Kita di sini memesan berbagai jenis makanan yang tidak pernah kita makan sebelumnya. Di situ juga ada angsle dan lain sebagainya sih yang bikin penasaran. Nah, ini adalah angsle. Sebelum kita mencicipinya, kita lihat dulu nih ada apa saja di dalam si angsle itu. Dan tampaknya di sini ada roti tawar, kemudian ada apa ya namanya? Ada kacang hijaunya. Aduh, persin, alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya itu ada ronde. Dan kalau boleh memilih makan ronde atau makan angsle, lebih baik kalau saya pribadi sih makan angsle. Tidak tahu ini si Fier kalau disuruh milih yang mana? Mau angsle atau ronde? Nggak tahu. Yang belum nyobain ya kemarin ya? Ya. Yang cuman pesen apa kemarin? Lalapan ya kalau nggak salah ya. Lalapan dan seperti biasa es teh. Nah, ini Pak Kakekku sedang review makanan dan ternyata dia senang sih katanya. Semua dia senang. Hanya ada 2 jenis makanan yang ada di bumi ini. Artinya yang pertama adalah makanan yang enak dan yang kedua adalah makanan yang enak sekali. Dan tibalah saatnya Om Opik mencoba review makanan angsle ini. Katanya ini sangat enak dan cocok dimakan pada saat dingin ya, suhunya itu dingin. Jadi makan ini anget-anget karena ada jahenya juga. Sebenarnya seperti bubur kacang hijau ya, yang ya. Cuman ditambahkan santan dan gula pasir, dan isiannya itu banyak. Dan rata-rata semua pada senang sih pada angsle ini dan mengenyangkan serta menghangatkan tubuh. Ini pada review masing-masing angsle mendapatkan juara 1 dibandingkan dengan wedang ronde. Kalau ronde ini memang lebih panas dan cenderung ada pahit-pahitnya gitu. Dan setelah selesai makan, si Fier penasaran dong karena ada mini bumper car atau bom-bom car untuk anak kecil dan dia pengen banget untuk mencobanya. Dengan membeli tiket seharga Rp10.000, akhirnya Fier dapat langsung menaiki bom-bom carnya sendiri. Dan ini muter-muter seperti gasing ini ya, enggak pusing ya? Enggak. Gimana pendapat Iyeng setelah bisa main sendiri bom-bom karnya yang untuk anak kecil ini? Enak sekali. Enak sekali. Kenapa enaknya? Bikin mau lagi. Bikin mau lagi. Gimana ini permainannya? Jelaskan dulu dong. Seru apa enggak? Seru kalau nyetir sendiri. Terus di bawahnya itu ada untuk rem dan gasnya atau bagaimana? Coba jelaskan. Mana ada untuk ngerem. Terus gasnya gimana bisa jalan? Ya dikendarain ada kabel-kabelnya. Terus setirnya itu bisa untuk ke kiri ke kanan. Kok yang muter-muter terus di situ? Mang bisa untuk ke kiri ke kanan. Kalau kita mau ngegas di mana? Mau ngebut? Ya terserah orang yang itu. Oh, berarti dia otomatis ini ya, jalan sendiri ya. Berarti kita tinggal ngerem gitu aja. Ya. Ada remnya. Di bawah. Kiri atau kanan kakinya? Di kiri. Di kaki kiri. Ya. Tadi ya sempat ditabrak-tabrak loh, nggak sakit ya? Enggak, orang joknya dari enggak kayak bumper. Terus Terus gini hanya pintunya aja
Ada pengamannya biar empuk pas kita nabrak-nabrak. Jadi menurut Iyer ini aman atau enggak dikendari untuk anak kecil? Aman sekali. Wah, ini Pierre menikmati sekali dan sangat bahagia menaiki bom-bom kar ini. Dan ini pengalaman pertama Pierre ya? Ya, baru pertama kali naik bom-bom kar. Dan mau lagi ya? Ya, Mau naik di mana? nggak tahu. Nanti kalau misalnya ada lagi bom-bom kar di tempat wisata yang lain, yang mau naik atau enggak? Maulah, sekalian besok pas ke epicentrum mau lagi ada bom-bom kar, ada juga yang namanya Apa? main Mandi bola. oke. Terus ada kita main motor-motoran, ada gambarnya. Di time zone. Ya, Waduh, kalau mahal bagaimana? ya tetap beli, nggak pernah nyobain. Oh, penasaran jadinya ya. Ya. Dan setelah puas bermain bom-bom kar sendiri, akhirnya kita beranjak untuk pulang. Sebelum pulang, foto-foto dulu seperti biasa. Ini narsisme dulu, mengabadikan momen dikala kita berada di suatu tempat. Karena dengan tujuan untuk mengingat kembali kita sudah kemana, ngapain aja, kapan waktunya. Karena tidak setiap hari bisa begini. Sudah dulu ya.